Shalom, Shalom. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur ya, oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Ya, bukan karena kuat gagah perkasa kita, tapi semua karena kasih Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita lanjutkan dari kitab Yesaya pasal yang ke-17 ya. Yesaya 17, secara saya rindu kita merenungkan satu bagian dari ayat 12 sampai dengan 14 kita baca bersama-sama ya. Ucapan ilahi terhadap Asyur, Yesaya pasal 17. Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti live baik melalui Facebook maupun TikTok bisa membuka Alkitabnya ya. Yesaya 17 ayat 12 sampai 14. Ucapan ilahi terhadap Asyur. 1 2 3. Wahai ributnya banyak bangsa-bangsa, mereka ribut seperti ombak laut menderu. Gaduhnya suku-suku bangsa, mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat. Suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air yang besar, tetapi Tuhan menghardiknya sehingga mereka lari jauh-jauh, terburu-buru seperti sekam di tempat penumbukan dihembus angin, dan seperti dedak ditiup puting beliung. Menjelang waktu senja, sesungguhnya ada kedahsyatan. Sebelum hari pagi, mereka sudah tiada lagi. Itulah bagian orang-orang yang merampoki kita, dan itulah yang ditentukan bagi orang-orang yang merampasi kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya kita melihat bagian firman Tuhan. Ya, wahai ributnya banyak bangsa-bangsa, dikatakan dalam terjemahan lain berbondong-bondong ya, banyak sekali bangsa-bangsa ya, ribut seperti ombak ke laut menderu ya, atau seperti suara yang dahsyat, begitu banyaknya gaduhnya suku-suku bangsa ya. Jadi menunjukkan satu kumpulan yang banyak, yang besar ya, yang akan menyerang umat pilihan Allah ya. Terjemahan lain dikatakan, lihatlah bala tentara berbondong-bondong menyerbu negeri Allah ya, menyerbu Yerusalem ya. Sekalipun mereka menderu-deru seperti gelombang lautan yang bergulung-gulung memecah di pantai ya, Tuhan akan membungkam mereka. Mereka akan lari menyingkir, tercerai-berai seperti sekam yang diterbangkan angin, seperti debu yang tersapu angin puting beliung. Ketika senja tiba, Israel menanti dengan penuh ketakutan, tetapi menjelang fajar musuh-musuh mereka, yaitu orang Asyur, telah mati ya. Itulah ganjaran yang setimpal bagi mereka yang merampok dan menghancurkan umat Allah. Nah, bangsa-bangsa banyak yang akan menyerang bangsa Israel. Ini satu nubuatan. Ya, nubuatan akan digenapi di masa yang akan datang. Tetapi konteks dekatnya adalah ketika Asyur mau menyerang Yehuda. Ya, untuk Israel yang kerajaan utara, Asyur memang menyerbu ya. Dan orang-orang Israel yang kerajaan utara ditawan. Tetapi ketika mereka hendak menyerang Yehuda, ya mereka tidak mampu. Bukan karena kehebatan Yehuda, ya Yehuda lemah ya, tetapi karena Tuhan yang bertindak ya. Pelajaran pertama kalau kita lihat ya, sekalipun kita lemah ya, kita tak berdaya ya, namun kita kuat ya, bukan karena kuat dari diri kita sendiri, tetapi karena Tuhan. Jadi kita perlu mengandalkan Tuhan. Jadi dikatakan ada banyak pasukan datang menyerbu, mulai menyerang ya, suku-suku bangsa gaduh ya, seperti gaduhnya air yang besar. Jadi seperti ombak yang terus silih berganti datang menyerang ya. Nah, ayat 13 bagian B dikatakan, tetapi Tuhan menghardiknya
Ya, Tuhan menghardiknya. Nah, Tuhan menghardiknya. Jadi seperti seorang kalau ada lalat terbang tinggal disek gitu ya, dihardik. Dia ditepis. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk menghardik musuh-musuh kita, musuh-musuh orang percaya, ya, musuh-musuh umat Allah. Ya, terlalu mudah. Dan ini berbicara tentang kuasa Allah yang dahsyat untuk memelihara umatnya. Ya, memang ada ketakutan bagi umat pilihan Allah. Ya, mereka seperti ya kira-kira sore hari mulai ketakutan, ada pasukan akan datang. Malam ini kita bisa akan selesai, bagaimana kalau kita besok pagi bangun, masihkah kita ada? Ya, jadi ada satu rasa ketakutan karena musuh yang datang menyerang. Nah, tetapi yang menarik dikatakan ketika pagi hari, ya menjelang waktu senja, sesungguhnya ada kedahsyatan. Jadi pada sore hari itu mulai ada kedahsyatan, ya. Ada perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi bukan mereka yang berperang untuk melawan musuh-musuh, tidak. Ya, tetapi kedahsyatan Tuhan. Nah, sebelum hari pagi mereka sudah tidak ada lagi. Jadi kira-kira mereka bangun pagi, loh musuh kita pada kemana ini? Ternyata sudah dihardik oleh Tuhan. Nah, siapa musuh-musuh umat Allah di dalam pembacaan kita di sini adalah Asyur, ya. Nah, rupanya mereka, ya, Asyur ini mau merampok, ya, menguasai, ya, mau menindas umat Yehuda. Maka hukuman orang-orang yang menindas umat Tuhan, maka Tuhan tidak akan tinggal diam, ya. Ya, Tuhan berkata, apa kita ini anak-anak Tuhan, orang percaya, biji mata Tuhan. Biji mata ini, ya, jadi kalau ada orang menyentuh, ya, mau menyakiti biji mata, ya tentu Tuhan, ya, tidak akan berdiam. Kita saja ketika ada debu aja masuk ke mata atau mau ada sesuatu yang mau terbang, kita refleks, ya, langsung menghardik, ya, menolong mata kita supaya tidak tersakiti. Jadi Tuhan menjaga umatnya, jangan sampai umat itu tersakiti, ya. Dan itu ditentukan oleh Tuhan sendiri bagi mereka yang melakukan hal yang jahat. Dan dikatakan, dan itulah yang ditentukan bagi orang-orang yang merampasi kita. Nah, pemeliharaan Tuhan kepada umatnya itu luar biasa. Nah, pemeliharaan Tuhan bagi umat Allah untuk orang percaya itu luar biasa. Konteksnya sekarang begini, kita percaya kepada Yesus, kita setia kepada Tuhan, bukan berarti aman-aman saja, enggak. Ada banyak musuh kita. Tetapi ingat, musuh kita, ya, kita melawan, ya, musuh kita, ya, bukan melawan darah dan daging, firman Tuhan katakan. Jadi kalau ada seseorang datang menganiaya kita, membenci kita, tidak suka sama kita karena kita orang percaya, bukan orang itu musuh kita. Orang itu tetap saudara kita. Bahkan mungkin juga adik kita, bisa kakak kita atau orang tua kita yang tadinya kita bukan orang percaya, terus ketika kita ambil keputusan percaya Yesus dan mereka mulai tidak suka dengan kita, mengintimidasi kita, mempersekuti kita, dan mungkin hendak akan membunuh kita, itu satu risiko. Nah, tetapi bukan mereka sebenarnya. Jadi bukan mereka musuh kita kita bukan melawan darah dan daging. Jadi hanya ada orang-orang, ada kuasa lain yang menguasai mereka, pikiran mereka. Ya, jadi siapa yang musuh kita itu? Ya, musuh itu iblis. Ya, musuh lawan. Ya, dikatakan setan, ya, musuh lawan itu, ya. Jadi dia yang tidak senang, tidak tinggal diam melihat, ya, anak-anak Tuhan, ya, bahagia, senang, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dia tidak suka, dia akan bekerja, ya. Lawanmu iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum. Pastikan di mana anak-anak Tuhan mulai suasana tenang, beribadah tenang, menikmati berkat-berkat Tuhan, maka iblis tidak tinggal diam. Ya, lawan itu akan bergerak. Ya, bagaimana caranya supaya anak-anak Tuhan tidak beribadah, supaya kacau, supaya mulai menderita? Ya, dia pakai orang-orang yang, ya, saudara-saudara kita sendiri. Ya, menyusup roh jahat itu ke pikiran mereka, hati mereka, sehingga mereka dikendalikan oleh kuasa kegelapan. Misalnya begini, ada satu kelompok mulai menganiaya orang lain. Bagaimana mungkin roh Tuhan yang menggerakkan orang itu untuk menganiaya orang lain, sementara orang lain itu sedang asik mungkin menyembah Tuhannya, memuliakan Tuhannya. Dia tidak bikin masalah loh, ya. Ya, dia tidak bikin kekacauan.
Dia senang memuji, memuliakan Tuhannya. Tiba-tiba ada satu kelompok yang digerakkan oleh Roh Allah untuk menghancurkan orang itu. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Bukan. Jadi roh apa yang menggerakkan orang itu, ya? Misalnya kita punya saudara, tiba-tiba dia benci sekali sama kita, bahkan hendak membunuh kita. Bagaimana mungkin roh Tuhan masuk kepada saudara kita sendiri untuk membunuh kita? Ada seorang anak, kemudian dia membunuh papanya, mamanya. Kemudian kita bilang, wah, roh Tuhan masuk kepada orang itu sehingga dia membunuh papa mamanya. Bukan roh Tuhan. Itu kuasa kegelapan, ya. Nah, tetapi kita lihat di sini ketika dalam pembacaan kita, mereka bangsa-bangsa Saus Asur yang begitu banyak pasukan itu untuk menghancurkan umat Yehuda yang tak berdaya itu, tetapi mereka adalah biji mata Tuhan. Mereka dipelihara Tuhan, ya. Suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air yang besar. Jadi ini bukan pasukan lawan, ini bukan ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng loh, ya. Pasukan yang hebat pada waktu itu. Asur adalah negara superpower, negara yang berkuasa, negara hebat. Semua bangsa-bangsa lain tunduk kepada mereka. Mereka hebat luar biasa, senjata perangnya, dan kalau kita nanti lihat sejarah bahwa kesadisannya juga luar biasa. Kalau bangsa lain mereka kalahkan, mereka ya angkut ke negeri mereka untuk dijadikan budak, untuk rodi, ya. Bahkan raja-raja yang mereka taklukkan, ya mereka potong tangannya, ya disiksa. Wah, ini zamannya sadis banget, ya. Ya, tapi itu yang terjadi. Nah, ketika mereka ingin merampok, menguasai umat pilihan Allah yang sesungguhnya tidak ada apa-apanya, ya. Suatu ketika utusan raja datang dan berkata, kamu nggak ada apa-apanya, ya, Tuhanmu tidak akan bisa menolong, ya. Tetapi umat Yehuda, ya, tetap bersandar kepada Tuhan, dan betul mereka tidak bisa melawan dengan kekuatan mereka musuh itu, tetapi Tuhan yang menolong, dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, ya. Kedua, kita lihat pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Di dalam rasa takut mereka, umat itu, jadi dikatakan senja, menjelang senja terjadi kedahsyatan, ya, dan saat pada pagi hari sudah tidak ada musuh. Jadi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, hardikan Tuhan itu dahsyat, ya. Memang pasukan itu datang menyerang, tetapi tidak sampai menyentuh biji mata Tuhan itu, tidak sampai melukai biji mata Tuhan itu, karena tangan Tuhan segera bertindak, ya. Tangan Tuhan segera bertindak menolong orang-orang percaya, umat Tuhan, yaitu kita yang terus setia, ya, mengiring Dia, memuji memuliakan Dia. Musuh-musuh kita, banyak musuh-musuh kita, artinya problem, persoalan, pergumulan hidup yang datang bertubi-tubi itu luar biasa, ya. Seharusnya di akhir zaman ini, ya, terlalu banyak persoalan yang menjadi musuh, ya. Kita kategorikan itu menjadi musuh. Jadi musuh tidak harus orang, ya. Ya, salah satunya orang bisa dipakai oleh kuasa kegelapan itu. Tapi kadang-kadang juga masalah dalam hidup kita, pergumulan kita, ya. Apalagi misalnya masalah ekonomi kah, kesehatan kah, ya, masalah pekerjaan, ada dalam rumah tangga terjadi juga, ya, pertikaian, ya. Wah, luar biasa, ya. Apalagi kejahatan semakin merajalela. Nah, dalam kondisi seperti itu kita harus terus bersandar kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, ya. Nantikan Tuhan bekerja, dan cara kerja Allah itu dahsyat, ya. Pekerjaan Allah itu sungguh luar biasa. Tepat pada waktunya Dia akan membela kita, amin. Tepat pada waktunya, ya. Sekalipun banyak musuh, kalau kita lihat sini, suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air yang besar, menunjukkan satu kekuatan yang luar biasa, ya. Jadi sekalipun, ya, kekuatan musuh kita luar biasa, atau persoalan hidup itu luar biasa, beratnya hidup luar biasa, tantangan luar biasa, ya, suaranya yang menderu itu luar biasa, membuat kita getar, khawatir, takut. Tetapi ingat, ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang akan menghardik semua beban pergumulan kita, persoalan itu, sehingga kita akan kuat. Yang terpenting kita berserah kepada Dia, ya. Firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
tetapi serahkanlah segala pergumulanmu kepada Tuhan ya, dengan ucapan syukur dan dengan doa. Jadi tetap bersyukur, Tuhan terima kasih untuk beban pergumulan ini, persoalan ini. Saya tahu ada musuh-musuh, ada tantangan yang akan saya hadapi, tetapi sungguh saya percaya Allahku, Tuhanku dahsyat ya. Allahku, Tuhanku selalu menyertai aku, tidak pernah meninggalkan aku, dan Dia akan menolong aku tepat pada waktunya. Ya, kekhawatiran, ketakutan secara manusia pasti kita miliki ya dalam perjalanan hidup. Tetapi yang terpenting jangan kita mengikuti rasa takut itu lebih besar daripada keyakinan kita kepada Tuhan yang akan menolong kita. Jadi keyakinan kita, iman kita yang harus lebih kuat, dan kita katakan terima kasih Tuhan untuk segala tantangan ini. Engkau Allah yang tepat pada waktunya menolong aku. Kiranya kebenaran firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita dalam menapaki perjalanan hidup kita dari hari ke hari. Andalkan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Andalkan Tuhan dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita naikkan pujian kita, satu pujian.